Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Pak Sri, Ketua Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah BPKP Jawa Tengah, Mas Adi, admin LMS, dan teman-teman admin, serta Bapak Ibu semuanya, fasilitator di program pendidikan guru penggerak angkatan 8 yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bersyukur atas rahmat, atas kemurahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Yang pertama karena Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memandu CGP yang banyak sekali di BPKP Jawa Tengah ini, hampir 2.400 ya. 2.400-an lah, 2.397. Luar biasa, ini BKP yang paling banyak memandu CGP dan akan menjadi yang terbanyak melahirkan CGP, saya kira ya. Dan semua itu tentu pasti akan bisa diwujudkan karena campur tangan, kontribusi, keikhlasan, dan juga kompetensi yang Bapak Ibu miliki sebagai fasilitator. Bapak Ibu semuanya, dalam setiap angkatannya itu selalu ada perbedaan. Maka kita yang penting adalah bagaimana memposisikan diri kita ini untuk bijaksana pada setiap kali ada kebijakan-kebijakan yang berubah gitu. Apapun terkait dengan akademik juga masih ada perbedaan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sri, ada perubahan penghitungan time span, dan itu sesuatu yang baru gitu. Jangankan Bapak Ibu sekalian, saya pun juga belum pernah ngalami gitu. Jadi pada alam yang berubah-berubah seperti ini, mari kita saling bekerja sama, kita berkoordinasi, saling dialog, sehingga kemudian kita bisa senantiasa melahirkan keputusan yang bisa kita pahami sama-sama. Kita saling memahami saja, karena sebenarnya tidak ada satu keputusan pun yang bisa memuaskan semua pihak gitu. Ya, karena kita, apalagi kami ini sebagai pelaksana, apapun yang terjadi itu bagian dari upaya kami untuk melaksanakan program ini dengan efektif dan efisien gitu. Jadi yang penting bagi kami adalah satu, kegiatan ini terlaksana gitu. Kita berdoa dengan segala daya upaya agar hasil keterlaksanaannya juga akan melahirkan CGP baru yang bagus, yang sesuai dengan harapan kita semuanya gitu. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk memandu teman-teman CGP di Angkatan 8 di BPKP Jawa Tengah ini. Perjalanan kita masih sangat panjang kalau Bapak Ibu sekalian cermati jadwal yang kemarin sudah disampaikan Mbak Wati di grup. Ya itulah yang setiap hari akan memandu kita gitu. Kalau Pak Sri tadi mengatakan, Bapak Ibu nggak usah tanya besok itu kerjaannya apa. Ya memang seperti itu, Bapak Ibu sekalian sudah diberikan jadwal dan itu komitmen kita gitu. Kalau saya mengatakan komitmen itu berarti bahwa harga diri kita dan juga kehormatan kita itu ada di dalam pelaksanaan dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh GTK itu gitu. Jadi kalau misalnya ada pergeseran yang disebabkan karena sesuatu yang emergensi ya misalnya, secara tidak terduga terjadi hal-hal yang menyebabkan Bapak Ibu sekalian harus mengubah jadwal misalnya, dan itu bagian daripada komitmen kita gitu, dan itu sangat berimplikasi kepada kepercayaan kita kepada si pemberi mandat ini ya, kepada GTK dan juga kepada masyarakat gitu, sebagai yang terdampak daripada kegiatan kita ini. Jadi ya karena ini sebuah komitmen, sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan, mari kita laksanakan jadwal yang sudah tersusun dengan baik, yang sudah diserahkan dari GTK ke kita ini, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dengan harapan kalaupun Bapak Ibu harus mengubah jadwal karena sesuatu yang sangat amat sangat penting, Bapak Ibu sekalian bisa mengelolanya dengan, bijaksana. Ya, kira-kira seperti itu yang sedikit mengantarkan saya, Bapak Ibu semuanya pada kegiatan kita ini. Saya akan mohon izin untuk membuka jadwal kita, Pak Sri, Pak Mas Adi, nanti kalau ada sesuatu yang mungkin saya terlupakan mohon ditambahkan. Bapak Ibu sekalian kita akan buka jadwal kita ya. Saya menggunakan entire screen supaya Bapak Ibu sekalian, bisa melihat lebih, apa namanya, lebih mudah bergerak bagi saya lebih lincah kalau saya harus masuk ke, LMS misalnya. Nah, ini kita lihat jadwalnya saja ya. Nah ini jadwal yang sudah kita terima dari GTK. Tentu GTK yang sudah memberikan jadwal ini berharap, jadwal ini akan terlaksana semuanya gitu. Dan terlaksananya juga persis seperti yang sudah dibuat oleh GTK ini gitu. Artinya ya kita berusaha sekuat tenaga selama 6 bulan ke depan ini agar, jadwal ini semuanya terlaksana sesuai dengan tanggalnya gitu. Karena ini komitmen kita. Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Kependidikan nomor 1404 B3 GT 008 00.08 tahun 2023 tanggal 10 Mei tahun 2023. Jadi sekarang tanggal 11 baru kemarin tuh, masih hangat bener nih. Ini jadwal ini menjadi pegangan kita selama 6 bulan gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai hilang gitu. Ini adalah jadwal ini sudah dibuat lalu kemudian diturunkan ke LMS. Jadi LMS itu nanti juga akan mengikuti ini gitu. Mengikuti tanggal-tanggal yang ada di sini gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalnya menemukan tanggal-tanggal yang ini tanggalnya beda Pak gitu antara yang dijadwal dengan di LMS ya mari kita diskusikan gitu. Seperti itu. Apakah ini karena kekhilafan admin? Karena mengisikan tanggal segini banyak ini juga mata bisa saja salah Pak gitu. Jadi atau kemudian ada satu tanggal yang berubah dan lain sebagainya sehingga ada perbedaan antara jadwal ini dengan di LMS gitu. Mari kita saling memberitahu gitu. Temuan-temuan seperti ini akan membuat, kita saling terkontrol gitu. Karena kalau saya saja yang mengontrol atau kami di PPGP Jawa Tengah yang mengontrol, Bapak Ibu sekalian perlu pahami, kami sekarang mengelola, PPGP angkatan 6, angkatan 7, angkatan 8. Dan angka-angkanya juga relatif sama ya, di atas ribuan begitu, jadi banyak sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa fasilitator yang sekarang sedang bekerja dengan teman-teman di Jawa Tengah ini. Saya sendiri saja yang mengelola Korfasil di, angkatan 8 ini, saya juga Korfasil di angkatan 7, saya harus jadi Korfasil juga untuk pengajar praktek. Jadi namanya Korfasil tapi urusannya Korfasil plus PP. Nah, itu coba. Kalau satu Korfasil Bapak Ibu sekalian, minta setiap kali modul itu ada penyamaan persepsi, Bapak Ibu bisa bayangkan itu berapa kali, kita harus memandu teman-teman untuk angkatan 7, Korfasil angkatan 7, Korfasil angkatan 8, Korfasil di angkatan selanjutnya dan sebagainya, kemudian koordinasi dengan PP, untuk penyiapan pendampingan individu, pendampingan untuk loka karya dan sebagainya. Jadi kalau dihitung begitu 1 minggu mungkin kami habis untuk berdaring ria. Tapi kami senang Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari teman-teman mitra kami untuk itu. Kalau sebuah pekerjaan saya kira semuanya akan terasa berat, tapi kalau kita menyenangi pekerjaan dan kita bahagia dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, maka kita akan merasakannya jadi lebih ringan dan mudah. Ya itulah liku-liku kami, jadi mohon, Bapak Ibu juga, dalam hal tertentu, bisa menyesuaikan kalau misalnya Bapak Ibu bertanya pada kami lalu belum dijawab, ya mikirnya jangan kami tidak mau jawab, tapi mungkin kami sedang ada kegiatan lain, misalnya di angkatan yang berbeda dan lain sebagainya.
Atau Bapak Ibu sekalian mungkin WA kami malam-malam tuh Mas Adi tuh yang sering tuh, kalau sudah urusan LMS tengah malam teman-teman ini kan fasilitator sering kali tuh yang kalau kerja malam, tidak terasa jam 11 tuh ada masalah, yang di WA Mas Adi gitu. Jadi Mas Adi juga seringkali terganggu tidurnya atau memang Mas Adi memang banyak sekali kurang tidur gitu. Dan kita berterima kasih sekali, ya teman-teman, bisa mengelola ini dengan baik. Kuncinya hanya satu, kita saling memahami saja, seperti itu. Kita mulai dari reguler ya, ini PPGB Angkatan 8 reguler nih, tulisannya seperti saya bold-nya kan di sini. Kalau kita lihat sampai perjalanannya ini dari bulan Mei, setiap hari kecuali libur-libur gitu ya, di sini ada libur kalau tidak salah hari kenaikan Isa Al-Masih ya, dan di hari raya Hari Nasional Kebangkitan Bangsa tanggal 20 Mei di sini. Wah, di sini menarik ini nanti kalau teman-teman ngisi ruang kolaborasi tanggal 19 itu bisa bikin kuis kebangkitan bangsa. Nah, begitu. Kita selalu mengikuti hari-hari ya di mana tanggal-tanggal ini bergerak terus. Ya, sampai bulan Juli pun padat kita Bapak Ibu sekalian. Tolong nanti dijaga kesehatannya. Terutama semangatnya jangan terlalu meluap-luap di awal-awal begini sebab biasanya kalau terlalu bersemangat nggak pakai tidur-tidur malah sakit nanti di tengah-tengah. Masih jauh perjalanan kita. Tapi juga jangan terlalu rileks, menunda-nunda pekerjaan karena itu juga membuat kita terbebani nanti di akhir kegiatannya. Ini saja saya udah klik-klik belum selesai-selesai ini jadwal ini masih jalan terus sampai bulan Oktober. Aduh. Nah, baru nanti sekitar bulan November Bapak Ibu sekalian ditagih nilainya gitu. Seperti ini jadwal penarikan nilai paket modul 3 tanggal 30 November tahun 2023 hampir tahun baruan ya. Ya November, Desember sebulan kemudian tahun baru sudah. Ini untuk rekognisi. Nah, teman-teman yang rekognisi jadwalnya beda, jangan lihat di sini. Lihatnya di bawah sini gitu. Seperti ini. Tahunnya beda. Agak beda ya, itu modul 1 rekognisi, modul 2, modul 3 tuh seperti ini. Ini belum apa-apa, nanti akan muncul lagi ini Dasus nih tadi bulan Juli nanti ada Dasus lagi. Jadwal muncul yang baru nanti. Tapi moga-moga jadwal kita nggak terpengaruh oleh PGP Dasus yang akan mulai nanti bulan Juli kalau tidak salah. Untuk BGP tertentu nanti akan terpengaruh saya kira ya. Tapi kalau di PPG Jawa Tengah kebetulan tahun ini kami tidak direpoti oleh Dasus. Setahun yang lalu kami mengelola Dasus di Papua, yang sekarang meningkat jadi Dasus lagi tapi intensif karena daerah konflik. Nah ini kita mulai dari reguler ya. Reguler kita kemarin pembukaan tanggal 10 sudah selesai. Terima kasih kehadirannya yang nggak bisa masuk di Zoom, kita masuk di YouTube juga nggak apa-apa. Saya sendiri juga masuk lihat dari YouTube itu seperti itu. Kemudian pretest hari ini sedang berlangsung. Untuk teman-teman fasilitator rajin-rajin ngecek di LMS meskipun ini yang bekerja di mandiri CGP ya. Nah, 11, 12 ini waktu untuk pretest, tes awalnya sudah diberitahu oleh Mas Adi. Saya sendiri sudah cek tadi di kelas ada 6 orang yang sudah mengerjakan. Berarti masih banyak ya. Sempat saya tulis satu pesan ke teman-teman CGP. Ada 6 orang yang sudah menyelesaikan tes awalnya, yang lainnya segera gitu. Tambahi lagi informasinya. Sempatkan cari waktu yang senggang, tempat yang nyaman, tenang dan sinyalnya bagus dan lain sebagainya, dan semoga nanti skornya bagus. Nah, biasanya mereka akan tanya ini tuh pasti begini berulang nih setiap tahun begitu. Tanyanya tuh begini, Pak bisa nggak lihat nilainya Pak gitu. Ya Bapak Ibu sekalian seperti lihat kalau Bapak Ibu lihat di grade yang bisa melihat itu fasilitator. Jadi kalau CGP tidak bisa melihat. Nah, yang harus Bapak Ibu sampaikan adalah
bahwa CGP tidak perlu harus melihat, hasil nilainya, tapi yang penting satu, CGP tahu bagaimana cara membuka LMS untuk mengikuti tes awal. Lalu kemudian CGP tahu bagaimana, mengerjakan tes awal. Lalu CGP tahu bagaimana, apa, mekanisme pelaksanaan tes awal itu. Padahal kadang-kadang bingung mereka gitu, alokasi tapi waktunya 2 hari, 11 dan 12, itu bagaimana dan lain sebagainya, seperti itu. Dan sampaikan informasi bahwa yang penting pengetahuan-pengetahuan tentang tes awal itu, diharapkan bisa membuat lebih mudah, lebih lancar, lebih bagus lagi skornya nanti ketika, post test gitu, tes akhirnya gitu. Itu dari cara mengerjakannya, karena kalau saya lihat rata-ratanya saja masih antara 40, 50 dan itu biasa. Nggak usah dikasih tahu mereka bahwa mungkin rata-ratanya bisalah gitu, tapi kalau disampaikan saya kira tidak bijaksana karena itu bisa membuat CGP-nya itu, salah persepsi gitu. "Aduh nilaiku jelek saya mau mundur ajalah," itu bisa jadi masalah jadinya, kita sendiri repot jadinya, gitu. Jadi memberikan informasi-informasi yang menguatkan mereka dan berikan juga informasi-informasi yang dibutuhkan mereka untuk supaya, tes akhirnya dengan lebih mudah, lebih, baik, lebih mudah, lebih lancar lagi, seperti itu. Kunci yang lain adalah karena mereka belum belajar modul gitu, jadi kalau nilainya jelek ya pasti gitu. Kalau sebelum lagi masuk saja nilainya sudah 80 ya nggak usah ikut program PGP, udah lulus jadi PGP. Jadi kalau nilainya di tes awal itu tidak cukup bagus, marilah ini kita gunakan untuk, tantangan menantang mereka supaya skornya lebih bagus. Tapi akan jauh lebih bijaksana kalau Bapak Ibu sekalian memberikan informasi-informasi yang bisa membuat, CGP itu, lebih bagus lagi skornya, dengan, mengetahui bagaimana prosedur, mekanisme, dan soal-soal tes awalnya dan lain sebagainya, seperti itu. Tanpa harus membocorkan tes soal atau memberitahu atau membantu CGP. Di tanggal ini Sabtu, ini 11, 12 ya, berarti Kamis, Jumat. Nah, Kamis, Jumat. Di tanggal Sabtu itu biasanya lokakarya. Kenapa lokakarya ditempatkan di hari Sabtu? Karena, hari Sabtu kebanyakan guru-guru tidak mengajar, jadi di sini, lokakarya, akan dilaksanakan di saat guru-guru itu sedang tidak mengampu kelas di sekolahnya masing-masing. Makanya lokakarya seringkali dilakukan di, hari Sabtu. Nah, kadang-kadang kalau saking banyaknya CGP, saking banyaknya kabupaten kota, kami kehabisan orang. Nah, karena kami kehabisan orang, makanya kadang-kadang ada lokakarya sampai di hari Minggu dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kami berusaha untuk tidak menggunakan hari yang lain, karena kami paham bahwa hari yang lain pasti akan bertabrakan dengan, jadwal yang lain gitu, seperti itu. Misalnya orientasi program ini masuk nanti di hari Senin, dia tabrakan dengan mulai dari dini, dia akan bingung nanti, seperti itu. Nah, ini saja kita sudah ada informasi kalau ini terjadwal di GTK itu tanggal 13 Mei ya, 13 Mei itu hari Sabtu. Nah, hari Sabtu malam Minggu ya. Ya, malam Minggu, malam yang panjang. Panjang sekali. 13 Mei ini kalau tidak salah, dari Mbak Wati informasinya mundur ke tanggal 20, 21, 22. Jadi di sini mungkin teman-teman agak kosong di sini nggak apa-apa. Karena jadwal di Satker kita tanggal 21, 22 kalau tidak salah. Dan mohon nanti penguatan dari Mbak Wati untuk pelaksanaan lokakarya di sini, supaya teman-teman nanti bisa menginformasikan ke CGP-nya masing-masing. Kemudian di modul 1.1 kita akan mulai hari Senin, Good Monday, jadi Senin yang baik ini untuk Senin Wage atau Senin Kliwon ya. Nah, kita lihat harinya, moga-moga kalau masuknya pasarannya bagus nih, wah bagus nih hasilnya nanti. Mulai dari diri, jadi 2 kegiatan sekaligus ya, mulai dari diri, lalu kemudian eksplorasi konsep yang mandiri. Jadi eksplorasi konsep itu kan selalu ada 2 ya,
Satu belajar mandiri, satunya belajar di lewat forum diskusi. Coba kita lihat di LMS-nya ya. Nah, coba kita buka di modul 1.1, Bapak Ibu lihat di 1.1. Nah, di sini ada refleksi filosofis, mereka ada dimulai dari diri, kemudian masuk di eksplorasi konsep. Yang mandiri itu di sini. Yang di sini yang diskusi forum diskusi virtual. Yang forum diskusi di sini gambarnya beda. Ya kan, yang ini gambarnya laptop, di sini gambarnya video. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini yang mereka harus pelajari. Ya, ini ada berapa nih caption ini? Ada 11 caption. Caption tadi itu pengantar sampai kemudian caption yang 11. Mereka harus belajar satu-satu dan kalau ada pertanyaan nanti di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pantau ini akan skor kalau ada yang menulis CGP nanti akan skornya akan naik ini 1, 2, 3, 4 dan sebagainya dan di sini ada kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan time span. Jadi memberikan komentar mereka. Mereka nanti angkanya ini dari 0 akan naik. Kalau Bapak Ibu mengisi ini juga akan ikut naik. Jadi kita bisa melihat dinamika agresivitas mereka di dalam belajar itu berapa kali hitnya ada di sini. Kita bisa lihat frekuensinya di sini. Kalau di sini mereka apalagi di setiap bagian di sini, wah di setiap bagian di sini habis nonton video mereka nulis, kemudian habis ini nulis lagi banyak gitu. Di sini nanti teman-teman akan apa namanya jauh lebih mudah mendapatkan time span. Pengalaman saya nggak susah time span itu gitu. Kalau saya memberi komentar misalnya di sini ya, ada yang nulis di sini, baru sampai di sini saja time span sudah penuh dimulai dari diri. Gitu. Kalau time span-nya masih seperti kemarin ya itu 2 JP itu berarti 45 kali 2 90 menit itu kalau sampai sini aja 5 itu kalau semua itu apa semua unggahan CGP itu pertanyaannya atau tulisannya itu kita tanggapi udah penuh kita. Jadi belum sampai ke sini saja sudah penuh. Kadang-kadang saya di sini apa nakal saya kumat. Jadi udah time span-nya sudah terpenuhi ngapain di komentar itu. Tapi kadang-kadang ya sedikit-sedikit saya kasih komentar sampai kemudian karena saya khawatir kalau tak komentar mereka terus patah semangat. Terus nggak mau nulis lagi di sini tuh. Seperti itu. Jadi saat-saat awal seperti ini saat-saat yang Bapak Ibu sekalian harus membentuk pola. Kalau Bapak rajin mengkomentari tulisan unggahan mereka dan mereka akan membaca, oh kalau tulisan saya dikomentari begitu, seperti itu. Jadi dia akan mengikuti kita. Mereka bertanya, Bapak Ibu jawab, mereka seperti itu. Nanti pada proses selanjutnya Bapak Ibu akan lebih mudah. Tapi kalau Bapak Ibu meninggalkan di sini, ada unggahan tidak segera dikomentari dan tidak terpola, kadang Bapak komentari, kadang tidak, maka pola Bapak tidak akan bisa dibaca oleh CGP dan itu akan menyulitkan mereka untuk mengikuti bagaimana sebenarnya Bapak ini bekerja sebagai fasil kan gitu. Nah, itu yang nanti teman-teman harus apa namanya? Harus terus jaga konsistensinya supaya pola pergerakan Bapak Ibu sebagai fasil itu nanti terbaca oleh si CGP dan itu akan mempermudah perjalanan Bapak Ibu dan CGP selanjutnya. Kita lanjut lagi di mulai dari dan eksplorasi konsep mandiri ya. Nanti ada di forum diskusi. Kalau forum diskusi di sini. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini mereka diminta untuk enter the room, mereka masuk di situ. Nah, ini khusus untuk modul 1.1 berbeda dengan semua modul yang lain dari 9 modul yang lain. Khusus untuk 1.1 Bapak Ibu forum diskusinya bertatap muka langsung dengan CGP. Jadi kalau ini nanti di jadwal itu tanggal berapa nih? Tanggal 16, maka tanggal 16 Bapak Ibu harus sudah tatap muka virtual. Ya, tatap muka virtual di Meetan begitu kalau saya menyebutnya. Jadi Bapak Ibu harus sudah membuat link di Meet lalu menyematkan linknya di LMS tadi di tempat tadi di sini ya di sini di sini di tempat sini. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian bisa klik di sini nanti mungkin bisa dijelaskan Mas Hadi edit setting begini.
diedit gitu untuk teman-teman yang baru memulai, ini tanggalnya dicek, tahun 22 udah mati kita, sudah selesai, sudah tanggal kalendernya sudah lewat. Ini juga waktunya nanti disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu, nanti disematkannya di sini linknya. Nanti baru Bapak Ibu save display seperti itu. Oke ya. Nah, saya kira nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, ini khusus untuk ini. Kemarin kalau tidak salah tadi malam saya sudah mengirimkan sebagai contoh, tapi itu contoh saja, tidak perlu dipakai. Bapak Ibu bisa mengembangkannya sendiri. Dan mungkin apa yang saya lakukan ini di awal ini saya saja nanti tadi yang mengerjakan, tapi nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian kami berharap teman-teman nanti bisa memandu di penyamaan persepsi untuk persiapan tatap muka seperti ini, saling bergantian gitu. Karena kalau saya terus saya tidak bisa sanggup gitu. Saya harus masuk di angkatan 7, angkatan 8, nanti masuk lagi angkatan 9 dan sebagainya, tidak bisa saya semuanya. Untuk fasilitator, untuk PP dan lain sebagainya. Jadi nanti mohon untuk penyamaan persepsi persiapan untuk ruang kolaborasi, untuk tatap muka virtual dan juga untuk setiap modul teman-teman saya lihat ada yang sudah bagus. Ini kan ada yang sudah berpengalaman, ada yang masih pemula gitu. Jadi nanti mohon bantuan dari yang sudah berpengalaman untuk bisa memandu di sesi penyamaan persepsi sehingga nanti teman-teman seperti harapan Pak Sri Mulyono tadi bahan tayangnya relatif sama, kemudian alokasi waktunya juga relatif sama, lalu kemudian langkah-langkah dan sistematika dalam melakukan tatap muka juga relatif sama dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang kemudian berbeda, pastilah bajunya beda, bahasanya beda. Apalagi saya suruh mandi tadi sama teman-teman, ada yang mandi, ada yang enggak kan gitu. Tapi yang penting ya kita relatif sama dalam mengelola pembelajaran seperti ini. Kalau harus sama persis ya nggak bisa, orang CGP-nya juga beda-beda, ada yang CGP-nya banyak, ada yang dikit, ada yang kalau dikit bagaimana, kalau banyak seperti apa dan lain sebagainya. Itu juga bagian yang teman-teman harus pahami. Keberbedaan itu sesuatu yang wajar, tetapi berbeda kalau dalam hal yang misalnya sama sekali tidak menggunakan bahan tayang yang sudah diberikan oleh GTK dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu pertanyaan. Ingat Bapak Ibu sekalian, pada saat memandu tatap muka virtual seperti ini, Bapak Ibu akan dihadiri oleh PP, yang nanti PP akan menilai kinerja Bapak Ibu sekalian sebagai fasilitator. Demikian juga CGP nanti akan memberi penilaian dan lain sebagainya. Dan tentu ada satker, ada admin kelas dan lain sebagainya yang nanti akan mengamati bagaimana sistematikanya, bagaimana bahan tayangnya dan lain sebagainya, seperti itu. Kita lanjut di tanggal selanjutnya, dimulai dari diri eksplorasi konsep, kemudian forum diskusinya tanggal ini tanggal 16 ya, 16. Nah ini di besoknya ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu seperti biasa ada 2 sesi. Di sesi 1 ini di tanggal 17 itu sesi diskusi kelompok. Dulu di angkatan 1, 2, 3, 4 itu 2 JP, sekarang 3 JP. Tadi malam ada yang tanya, kenapa mulainya jam 12 Pak Yuli? Ya karena kalau pagi kan mereka ngajar. Jangan membuat jadwal tatap muka pagi, marah nanti kepala sekolahnya. Pasti telepon kami nanti. Ini gimana nih Jawa Tengah ini? Kok pagi ini guru saya nggak bisa ngajar kalau begini, nah gitu kan jadi repot ya kami. Makanya pagi itu dihindari. Malam juga begitu, karena malam itu biasanya mereka capek gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa juga malam kalau CGP-nya itu setuju. Tapi saran saya hindari malam yang banyak gitu. Ya 1-2 kali nggak apa-apa silahkan, tapi pastikan CGP itu tidak bermasalah. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian dilaporkan di LMS karena ruang kolaborasinya di-set di malam hari misalnya seperti itu. Pastikan mereka tidak nyaman lah begitu. Dan khusus untuk teman-teman yang mungkin
Oh, nggak ada di Jakarta ya, kalau ada di Jakarta biasanya mereka kalau malam itu masih di jalan gitu. Ya moga-moga nanti juga ditanya, kalau malam itu mereka sudah sampai rumah atau belum, karena rumahnya jauh kan repot mereka juga gitu. Dan tolong itu dibantu diperhatikan. Jadi secara keseluruhan kalau malam itu tidak bisa maksimal, pagi juga tidak maksimal, maka yang paling memungkinkan bagi kita fasilitator itu untuk ruang kolaborasi, terutama yang memandu 2 kelas, antara jam 12 sampai jam 16 gitu. Nah, antara jam 12 itu juga riskan, ada juga guru yang 12 itu mengajar, tapi jangan dijadikan generalisasi karena itu tidak semua guru begitu kan gitu. Nah, artinya di malam tertentu, di fasilitator yang lain, di kelas yang lain bisa jadi itu bisa gitu. Tapi kalau Ibu nggak bisa ya silakan jangan dipaksakan di jam 12, bisa mundur di jam 1 atau di jam 12.30 seperti itu. Dan diantisipasi kalau 3 JP itu kan berarti 3 kali 45 menit ya gitu. 3 kali 40 menit itu kalau kita mulai jam 12 tuh selesainya jam 2.15. Nah, itu juga eh, apa namanya sudah mepet. Kalau kita di sesi yang kedua di kelas A, di kelas B-nya nanti mulai jam 3 kita sudah berhenti nanti dari jam 15 sampai jam 17.15. Nah 17.15 itu sudah mendekati maghrib gitu. Makanya saya tadi buat di contoh itu di jam 12 gitu. Sebab kalau Bapak Ibu mulai di jam 1 nanti selesainya maghrib lewat. Pas mereka prestasi masih sudah maghrib gitu. Nah itu yang saya lebih milih ke jam 12 gitu. Seperti itu. Analisisnya seperti itu. Ingat bagaimanapun juga yang kita layani adalah CGP. Mungkin kita akan sedikit berkorban untuk mereka dan itu bagian daripada kita menjamin kenyamanan mereka seperti itu. Jangan sampai nanti mereka komplain karena nabrak maghrib dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu kemudian di tanggal ini 20, ini tanggal 20 ini kita hari kebetulan tidak ada selisih di tengah ini Bapak Ibu kalau sempat tentang Dr. Sutomo, tentang 3 serangkai, macam-macam seperti itu. Bisa untuk mengapa mengenergizing suasana itu, menghangatkan suasana ketika Bapak Ibu sebelum masuk pada sesi yang ini misalnya di presentasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan pengelompokannya juga Bapak Ibu sekalian harus perhatikan ya, karena jumlah siswa, jumlah CGP di masing-masing kelas itu beda-beda gitu. Ya sebenarnya sah-sah saja Bapak Ibu mau bikin 2 kelompok atau 3 kelompok nggak masalah. Nah, tapi saya sering menggunakan 3 kelompok dengan acuan bahwa ruang kolaborasi sekarang ini 3 JP gitu. Kalau 3 JP itu dipakai hanya untuk 2 kelompok, nanti waktunya terlalu longgar. Apalagi di saat-saat awal seperti ini biasanya kematangan mereka masih belum optimal, lalu kemudian kepercayaan diri mereka masih belum tumbuh dengan baik sehingga kemungkinan untuk ngomong dengan waktu yang panjang itu mereka bisa jadi masih belum bisa dan lain sebagainya. Maka lebih aman itu kalau misalnya 3 JP ruang kolaborasi itu kelompok seperti itu, sehingga nanti masing-masing kelompok 30 menit itu bisa 90 menit, sisa waktunya nanti untuk pembukaan, untuk ice breaking, untuk penutupan, foto bersama, penguatan dan sebagainya itu jauh lebih mudah dikelola gitu. Kalau kelompoknya terlalu banyak juga nanti presentasinya juga menyulitkan karena terlalu banyak kelompok, terlalu banyak waktu nanti karena presentasi itu tergantung panjang ya. 30 menit kadang-kadang bisa jadi 45 menit gitu. Seperti itu. Ya, kita harus benar-benar pandai mengelola teman-teman pada saat presentasi ini. Dan pastikan pada saat presentasi itu beberapa fungsi yang yang harus dimainkan oleh mereka itu terpenuhi gitu. Jadi ada kelompok yang presentasi, ada kelompok yang menanggapi. Ya silakan diatur mana yang kelompok menanggapnya di kelompok ini, misalnya kelompok 1 yang tampil penanggapnya kelompok 3
Nanti kalau itu dikelola lah, diatur sehingga semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan penilaian. Karena untuk apa namanya, rubriknya kalau Bapak Ibu bisa lihat tuh di penilaian tuh untuk ruang kolaborasi itu ada keaktifan. Penilaian yang pertama itu ya kemampuan mereka untuk menyampaikan pendapat gitu. Karena ini menyangkut dengan pemahaman mereka terhadap konsep modul terkait 1.1 dalam hal ini seperti itu. Jadi apakah mereka bisa menjelaskan tentang kodrat alam misalnya dan sebagainya, itu bisa tampak dari ketika mereka menjelaskan. Kalau mereka tidak bicara ya kita nggak bisa kasih nilai seperti itu. Nah, ketika kemudian mereka jadi penanggap, nah mereka juga kita nilai bagaimana mereka menanggapi merespon apa namanya, distribusikan sehingga tidak ada yang CGP yang tidak punya kesempatan untuk apa namanya, memberikan tanggapan gitu. Lalu kemudian komitmen. Komitmen itu tentang kesesuaian mereka untuk mengunggah tugas dan sesuai dengan waktunya. Jadi biasanya kalau sesuai dengan waktunya itu nilainya 4, lalu kemudian kalau terlambat 1 hari misalnya nilainya 3 dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka terlambat itu mereka bukannya tidak dapat nilai, enggak gitu. Ada juga beberapa fasil yang mungkin waktu pembekalan mungkin mendua jadi nggak konsen gitu. Dipikirnya kalau mereka tidak mengunggah mereka nggak dapat nilai, enggak. Mereka kalau terlambat mengunggah misalnya juditnya itu terlewati nggak masalah, tapi mereka tidak akan mendapatkan nilai 4 di komitmen. Nilainya bisa 3 atau 2 dan itu bisa menurunkan skor total mereka dari 100 ke 91 ke 83 seperti itu. Nah, jadi proses itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, saya menyarankan pada saat Bapak Ibu ruang kolaborasi 1 ini Bapak Ibu menjelajahi dari bor 1 ke bor 2 dan lain sebagainya. Ya, pada saat refleksi mereka bicara atau tidak dan lain sebagainya. Jadi biasanya saya menggunakan 2 layar ya. Satu layar itu saya buka, satu window itu saya buka isinya rubrik itu tempat penilaian, satunya saya bisa mengamati pada saat mereka berbicara di main room atau di board. Nah, baru kemudian saya nilai gitu. Itu di hari pertama saya biarkan. Nanti di hari ruang kolaborasi kedua mereka presentasi, saya amati lagi. Lalu kemudian ada yang berubah skornya, ada yang tidak. Ada yang menurun juga, seperti itu. Jadi pada saat ruang kolaborasi selesai, nilai saya selesai gitu, seperti itu. Kalau Bapak Ibu sekalian menunda penilaian, keaktifan, maka besar kemungkinan objektivitasnya akan menurun. Karena Bapak Ibu, kalau misalnya di sini ya, ruang kolaborasi itu juditnya 4 hari setelah presentasi. Jadi 19, 20, 21, 22. Nanti berarti tanggal 22 dia juditnya. Kita lihat judit untuk ruang kolaborasi 23 ini. Nah, ini 23 kan juditnya. Nah, kalau mereka misalnya tanggal 23 itu mereka baru mengunggah, lalu Bapak Ibu baru menilai, misalnya, maka Bapak Ibu di tanggal 23 itu sudah harus menilai di demonstrasi kontekstual, seperti itu. Jadi dia kejar-kejaran begitu. Makin Bapak Ibu malas menilai, makin celaka gitu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian bingung sendiri gitu. Aduh, banyak sekali gitu. Kita sudah berada di posisi koneksi antar materi, demonstrasi kontekstual seperti itu. Jadi saran saya untuk teman-teman, mari kita mempermudah dalam bekerja dengan cara mengelola waktu kita untuk menggunakan LMS ini setiap hari. Ada yang tanya ke saya, Pak Yulis, time span saya kok nggak banyak-banyak, gimana caranya gitu. Bapak buka time span-nya kapan? Setiap hari? Enggak Pak. Nah itu dia gitu. Time span itu kalau Bapak Ibu sekalian buka setiap hari, dia akan menyambut kita gitu. Dan kemungkinan kita akan mendapatkan sinyal bagus setiap hari itu lebih besar. Daripada Bapak Ibu tunda 2-3 hari baru buka LMS, pas Bapak buka sinyalnya nggak bagus. Time span-nya jadi rendah gitu. Saya sudah bekerja 1 hari Pak, tapi time span-nya kecil. Iya, tapi sehari itu pas sinyalnya nggak bagus. Maka kemudian jauh lebih bijaksana kalau Bapak Ibu sekalian setiap hari lihat time span. Kalau ada yang unggah, Bapak Ibu kasih komen. Nanti kalau nggak ada ya sudah istirahat. Nanti
ada, CGP lagi yang mengunggah, ya kita kasih komen lagi seperti itu. Bapak nanti dari misalnya 10, CGP ya, bisa-bisa, 5 CGP atau 6 CGP itu time spend-nya udah. Nah, kalau begitu tinggal Bapak Ibu, mengelola diri ya. Kadang-kadang saya sendiri juga kalau sudah malas-malas, mereka nggak segera mengunggah gitu ya, males saya kasih komen gitu. Karena apa? Karena kasih komen pun udah telat gitu, seperti itu. Karena momennya udah lewat. Kita bicara tentang misalnya di ruang kolaborasi, sementara mereka nggak ngunggah-ngunggah, saya sudah konsentrasi ke demonstrasi kontekstual. Nah, itu sudah lewat juga gitu. Akhirnya memang seperti yang dikatakan Pak Si tadi, supaya kita bisa menemani, menjadi teman dari, CGP itu belajar, maka kita usahakan untuk memberikan komen, memberikan komentar itu pada saat momen yang tepat. Dan momen yang tepat itu adalah saat mereka itu mengunggah, unggahan atau pekerjaan mereka itu, atau tulisan mereka itu segera kita komentari. Itulah saat yang paling tepat untuk membuat mereka belajar gitu. Kalau nanti misalnya di akhir Bapak baru, eee, menilai di ruang kolaborasi, hanya sekedar untuk mengejar time spend, learning mereka nggak dapat, gitu. Mereka waktunya sudah lewat. Mereka sudah di aksi nyata, sementara Bapak Ibu komennya masih di ruang ruang kolaborasi atau di demonstrasi kontekstual. Itu nggak bagus bagi, learning-nya. Artinya, kita menjadi teman belajar menjadi tidak maksimal. Seperti itu, kemudian ini belajarnya mandiri di demonstrasi kontekstual ini, kita minta untuk menerapkan salah satu, prinsip dari, pendidikan KHD, mencoba diterapkan di kelasnya mereka secara kecil-kecilan gitu, lalu diunggah hasil pelaksanaannya, Bapak Ibu nanti bisa komentari dan kasih nilai. Ini ada penilaian untuk kita di eksplorasi konsep, di penilaian keaktifan dan kehadiran, lalu kemudian di penilaian di ruang kolaborasi, kemudian di demonstrasi kontekstual. Ini banyak ini, apa namanya, time spend-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi, kita bisa memberi komen untuk satu demonstrasi kontekstual itu bisa 2 kali, 3 kali ngirim nggak apa-apa. Saya biasa begitu. Nanti kalau capek ya berhenti dulu, nanti, kasih komen lagi yang kedua, jadi nyambung-nyambung seperti itu. Due date-nya selalu begitu konstan, ruang kolaborasi itu 4 hari setelah pelaksanaan, demonstrasi kontekstual itu 5 hari setelah pelaksanaan. Nah, di sini elaborasi pemahaman, Bapak Ibu sekalian nanti diisi oleh instruktur dan fasilitator harus hadir, kemudian memberikan penilaian untuk instruktur nanti, kemudian PP juga harus hadir nanti untuk memberikan, penilaian juga untuk instruktur dan juga untuk, memberikan pemantauan pada pembelajaran daring. Ini jadi 2 hari nih ya, di 1 hari ini kegiatannya itu 2 kegiatan, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi gitu, jadi 1. Jadi 2 hari ini, dalam 1 hari itu 2 kegiatan, di elaborasi pemahaman itu. Tapi bisa mereka kadang-kadang elaborasi pemahamannya ada di hari kedua, kadang-kadang di hari ke-1 gitu ya, kan sudah elaborasi pemahaman di hari ke-1, di hari keduanya mereka bisa konsentrasi ke koneksi antar materi, seperti itu. Kemudian di aksi nyata, biasanya di aksi nyata itu Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan, time spend-nya itu 0. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu menilai. Kenapa? Karena aksi nyata ini nanti, kegiatan lanjutannya itu tidak dengan fasilitator, tapi dengan pengajar praktek nanti. Di pendampingan 1 biasanya, itu di 1.1 mereka akan diskusi tentang tantangan pembelajaran daring, lalu kemudian diskusi tentang, hasil-hasil dari, pembelajaran penerapan dari, eee eee, demonstrasi kontekstual mereka atau aksi nyata mereka tentang modul 1.1 ini, bagaimana, tantangan mereka untuk menerapkan konsep pendidikan KHD misalnya di kelas dan sebagainya. Tapi nanti, pendampingan individu ya, dengan mengajar praktek, makanya aksi nyatanya 0 gitu. Jadi kalau aksi nyatanya 0 nggak usah dipikirin, Bapak Ibu baca aja, supaya Bapak Ibu bisa mengarahkan nanti CGP supaya berdiskusi dengan di, PP-nya itu lebih bagus, seperti itu. Jadi kegiatannya nanti akan berlanjut oleh CGP. Jurnal refleksi ini bagian yang sangat penting.
Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat sejauh mana perkembangan pertumbuhan, kematangan dari CGP itu, dari waktu ke waktu dari refleksinya. Banyak loh refleksi di CGP itu yang hanya isinya copy paste aja. Aduh kata saya, ini mah copy paste dari modul, ya kan begitu, sering kali terjadi begitu. Refleksi yang baik adalah refleksi yang mereka mengungkapkannya dengan bahasanya sendiri gitu. Dan itu kita bisa lihat, oh ini pakai bahasanya sendiri, ini bagus nih. Tapi untuk menjadi seperti ini Bapak bisa lihat nih, mungkin dari 10 itu baru 1 atau nggak ada di 1.1 itu, baru di 1.2 nanti akan muncul 1, 2 yang mulai bisa menggunakan bahasa sendiri dan sebagainya. Oleh karena itu nanti ketika Bapak Ibu memberikan komen di refleksi ini tolong juga dikaitkan bukan hanya di konsepnya, tetapi juga bagaimana melakukan menulis refleksi yang baik gitu, seperti itu. Sehingga mereka akan semakin pintar nanti pada refleksi-refleksi selanjutnya akan makin bagus. Tidak hanya sekedar copy paste dari apa yang ada di paket modul itu gitu. Ini 1.1 ya, saya tidak akan melanjutkan karena ini semuanya analog seperti itu. Dan kalaupun ada perubahan itu karena skenario yang dikembangkan oleh tim pengembang di GTK sana gitu. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya skenario nggak usah didiskusikan. Kita itu tugasnya melaksanakan, bukan berdebat atau memperdebatkan skenario mereka gitu. Jadi konsennya itu ini gimana nih maunya nih ya, nah gitu, seperti itu. Bukan kita menciptakan skenario yang baru, nggak boleh begitu. Kita ini pelaksana, bukan pengembang gitu. Jadi pengembang sudah titik, sudah final. Jadi tugas kita adalah melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di dalam LMS dan di dalam buku pegangan fasilitator dan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan kita seperti itu. Karena ada kalanya LMS-nya berbeda dengan pemanaannya dengan apa yang ada di modul misalnya seperti itu. Maka kita harus bikin kesepakatan-kesepakatan baru dan itu tidak semuanya kecil, biasanya di 1 titik, misalnya di 2.3, kalau di 1.1 biasanya nggak ada, seperti itu. Ini analog nanti sampai Bapak Ibu selesai di paket 1. Paket 1 nanti Bapak Ibu pastikan timesnya sekarang, mohon maaf, karena saya sudah koordinasi dengan teman-teman di koordinator fasilitator di GTK, kita menunggu nanti bagaimana penerjemahan dari time span yang baru ya. Nah, mungkin nanti bisa kita jelaskan di sesi pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, Mas Adi ya. Kita coba jalan dulu sajalah nanti dengan segala liku-likunya. Semoga dengan segala kesulitan dan tantangan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Untuk contoh-contoh bagaimana mengelola ruang kolaborasi dan sebagainya saya kira sudah cukup, nanti saya kirimkan di grup itu, nah teman-teman bisa mengembangkannya sendiri. Dan ingat, untuk selanjutnya saya memberikan pesan pada teman-teman untuk nanti melakukan penyamaan persepsi secara mandiri dan mengelola bagaimana persiapan dari masing-masing itu secara bersama gitu. Saya kira itu yang bisa saya berikan pada teman-teman, walaupun saya tidak membaca dari dari jadwal ini, paling tidak saya bisa bercerita kira-kira seperti itulah yang akan kita lakukan sampai 6 bulan ke depan. Tapi kita nanti 1.4 kita berhenti, di sini kita nanti ada penyegaran fasilitator untuk paket 2.1 dan 2.2, tapi diselenggarakan oleh GTK. Jadi tapi kita selesaikan dulu di 1.4 baru penyegaran nanti di modul 2-nya dan 3-nya, seperti itu. Untuk rekognisi, teman-teman rekognisi jadwalnya ada di bawah. Yang sekarang pretest mereka, kalau LMS-nya sudah bisa dicek. Kalau belum ya nggak usah kecewa, kita tunggu saja karena LMS-nya ini beda. Dan cara belajarnya juga beda karena mereka sudah pernah menjadi pengajar praktek, sudah pernah jadi guru penggerak seperti itu, jadi sudah tahu, jadi mereka belajarnya mandiri. Teman-teman nanti baru ketemu dengan CGP itu, di CGP rekognisinya itu tanggal 14 Juni, masih lama. Jadi nanti persiapannya bisa sambil jalan, yang penting diingatkan saja mereka sudah mulai belajar mandiri di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan pada saat elaborasi pemahaman
sebelum tanggal-tanggal ini Bapak Ibu, mengingatkan ke CGP-nya supaya tidak lupa, gitu, seperti itu. Lalu kemudian kita ketemu nanti sebelum tanggal 14 Juni. Jadi ya kira-kira seminggu lah sebelum apa namanya Bapak Ibu tatap muka kita nanti bisa ketemu atau lebih awal juga nggak apa-apa. Jadi mereka belajar mandiri sendiri gitu di sampai 1.1, 1.2. Bapak Ibu nanti itu ketemu dengan CGP itu pada posisi mereka sudah belajar di 1.3. Jadi CGP regulernya itu sedang belajar di 1.3, fasilitator rekognisinya akan sudah masuk di 1.4 gitu, seperti itu. Jadi di satu rekognisi itu satu modul mendahului CGP reguler gitu, seperti itu. Nanti hasilnya sama seperti ini, tagihan-tagihannya sama.